Di video ini saya sudah siap jika meledak ataupun justru malah nyungsep. Saya mendapatkan banyak subscriber atau sebaliknya malah ditinggalkan oleh banyak subscriber. Siapkan diri Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Dukun Politik Dagelan di segmen Open the Door. Saya buka pintu biar suara alam masuk, biar suara hati Anda juga keluar dengan jujur. Ada 3 berita dan topik menarik dalam 2 pekan ini. Yang pertama terlihat dari video saya yang sangat meledak, luar biasa. Hari ini hampir menembus 700.000 tayangan, yaitu kontroversi tidak dipasangnya foto Mas Gibran di dalam presentasi Bung Ara. Akhirnya Bung Ara dihajar oleh Mas Gibran dengan arahan singkat saat di pengungsian Lewotobi. Alhamdulillah Bung Ara tidak jadi dipecat oleh Pak Prabowo atas permintaan Mas Gibran, karena atas kebesaran hati dari Pak Jokowi yang telah memaafkan perilaku dari Bung Ara ini. Luar biasa sekali. Berita kedua adalah dukungan secara terbuka dari Pak Prabowo kepada pasangan Lutfi dan Gus Yassin di Jawa Tengah. Bahkan dibantu lagi dengan turun gunungnya Pak Jokowi ikut dalam kampanye keduanya di Purwokerto dan Banyumas. Pasti ini kandang banteng akan bubrah. Mengulang kembali prestasi di Pilpres kemarin. Dan berita ketiga, ya ini juga sebagai judul dari video ini, yaitu Jokowi turun gunung, PDIP akan linglung. PDIP modiar, Pramono Anung akhirnya gulung tikar. Karena pada hari Senin kemarin Pak Jokowi akhirnya juga turun gunung yang kedua kalinya dengan ke Jakarta memberikan dukungan. Saya Ridwan Kamil. Maksudnya itu bukan beliau menjadi Ridwan Kamil ganti nama, tapi beliau dengan sepenuh hati memberikan dukungan kepada Ridwan Kamil Suswono, karena bila dukungan ini masih, beliau yakin Pilpres akan terulang kembali. Artinya cukup 1 putaran untuk Ridho memenangkan sebagai pasangan Cagup dan Cawagup di DKI Jakarta. Mantap sekali. Mohon maaf, sayangnya video ini saya stop sampai di sini dahulu, karena saya akan memberikan 2 kesempatan menarik bagi Anda semua pemirsa channel ini, baik subscriber lama ataupun yang baru menemukan channel ini. Apa hal menarik tadi? Yang menarik adalah saya berikan Anda 2 pilihan saat ini juga. Yang pertama adalah berhenti menonton video ini, kemudian Anda menekan tombol unsubscribe, keluar tidak menjadi subscriber dari channel ini, dengan resiko Anda dengan sangat terpaksa sekali masuk ke dalam golongan yang menyedihkan ini, meskipun saya tidak setuju sepenuhnya, yaitu dengan terpaksa Anda masuk dalam kategori warga negara Indonesia yang mempunyai IQ 78. Pilihan kedua Anda adalah tetap melanjutkan menonton video ini agar Anda menjadi cerdas, menjadi waras, semakin kritis, semakin berwawasan luas, tidak mudah terjebak dalam isu, dalam berita yang sensasional. Dan Anda termasuk golongan orang yang berani menghentikan pembodohan publik ini. Cuman resikonya Anda harus bersiap-siap malu, marah, merasa dipermalukan, merasa direndahkan dengan terus menonton
video ini? Siapkah Anda? Punya mentalkah Anda untuk mempermalukan diri sendiri? Bahkan yang paling hebat itu bisa mentertawakan diri sendiri. Oke, waktunya sekarang Anda menentukan. Terus menonton video ini atau menghentikan segera video ini. Apa sebabnya? Sebabnya hanya satu. Ketiga topik berita yang saya sampaikan tadi itu hanyalah hoax. Itu kebohongan yang saya lakukan karena saya sekedar mengikuti tren. Saya melakukan pansos, saya melakukan apa yang menjadi algoritma YouTube, yaitu mengikuti kemauan sebagian besar pemirsa saya yang ternyata masuk golongan orang-orang IQ 78. Mohon maaf, kalau Anda mau meneruskan, ya silahkan. Mau menghentikan saat ini, monggo, itu pilihan Anda, saya berikan sekarang juga. Kenapa ketiga berita tadi sangat meledak? Karena golongan pemirsa saya, menyedihkan sekali. Karena topik tadi memuaskan para pecinta, pemuja Pak Jokowi, Mas Gibran, dan Pak Prabowo, sekaligus memuaskan para pembenci PDIP. Ngaku saja. Dan ironisnya, berita-berita seperti ini yang Anda sukai dan meledak di channel ini. Maka dengan sangat terpaksa, saya juga tidak idealis. Sesekali saja. Dan ini memang untuk membuktikan benarkah apa yang menjadi asumsi saya selama ini. Ironisnya, video-video seperti ini kok meledak. Jangan salah paham bahwa video dengan topik yang berkebalikan dari sudut pandang yang berbeda itu juga meledak. Itu juga memuaskan para pembenci Pak Jokowi, Mas Gibran, dan Pak Prabowo, dan para pecinta dari PDIP. Ironis sekali, kedua kubu tadi itu membuat video-video seperti ini meledak sesuai kebutuhan selera mereka masing-masing. Lah kok kenapa kita tuh tidak berada di tengah-tengah yang mempunyai pikiran waras, pikiran yang kritis? Saya ini pendukung Pak Jokowi, Pak Prabowo, Mas Gibran. Tetapi sudah berulang kali saya sampaikan, saya bukan pecinta taklid pembela buta. Inilah yang paling menyedihkan di negara Konoha ini. Dan memang ternyata mau tidak mau saya harus menerima bahwa pendapat warga Indonesia itu ber-IQ 78. IQ yang sangat rendah untuk ukuran seorang manusia. Meskipun parameter dan cara tesnya itu saya tidak setuju, nanti ada videonya sendiri. Karena itu tidak secara merta-merta menggambarkan kecerdasan atau seseorang. Tetapi sedikit banyak, ya memang terbukti bahwa bukan masalah cerdas atau tidak, terbukti begitulah cara pikir mayoritas bangsa ini. Mudah sekali dibawa ke arah untuk suka yang berlebihan dan benci yang berlebihan. Lalu mau jadi apa negara ini kalau isinya generasi muda seperti ini? Kalau generasi tua ya saya tidak terlalu penting, karena yang penting itu generasi muda. Dan alhamdulillah setelah mengalami penurunan yang cukup signifikan, itu resiko karena saya mulai perlahan berubah. Alhamdulillah channel saya ini sedikit demi sedikit pemirsa terbesarnya itu ke anak yang sedikit lebih muda. Kalau sebelumnya ini saya itu lebih banyak ditonton oleh orang yang seumuran dengan saya, 55 tahun ke atas. Beberapa bulan ini terjadi perubahan yang signifikan. Sekarang pemirsa terbesar channel saya umur 25 sampai 34 tahun itu mencapai 23,6%. Sedangkan peringkat kedua umur 55 sampai 64 tahun itu ada di 19,4%.
kalau sebelumnya kebalikannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi tren positif bahwa anak-anak muda mulai menggemari atau mulai kritis. Meskipun ya video yang meledak itu kemarin ya video seperti itu. Mari saya bahas yang pertama saja mengenai fakta sebenarnya dari kontroversi Bung Ara yang tidak memasang foto Mas Gibran ini. Sebenarnya tidak ada masalah itu kalau kita melihat faktanya. Jadi Mas Gibran tidak ada masalah dengan Bung Ara, dan Bung Ara menurut saya juga tidak melakukan sesuatu yang luar biasa, yang kontroversial. Jadi tidak dipasangnya foto Mas Gibran itu ya wajar saja karena sedang menyampaikan visi misi dari presiden. Hanya sedikit saja yang tidak perlu sebenarnya disampaikan oleh Bung Ara, yaitu tidak perlu secara jelas disampaikan bahwa mohon maaf, mohon izin ke Pak Wapres tidak memasang foto Mas Gibran. Ya memang tidak perlu. Jadi yang salah hanya Bung Ara ini sebenarnya tidak perlu menyampaikan hal itu. Kalau kita melihat bahwa paparan yang disampaikan Bung Ara itu adalah visi misi dari atau elaborasi dari visi misi Pak Presiden yang diwujudkan oleh Pak Menteri ini, ya wajar. Jadi memang tidak ada visi misi dari Wapres di sana. Sudah satu kesatuan bahwa Presiden dan Wakil Presiden itu dalam satu kesatuan yang memberikan visi misi itu. Bahkan ya pidato Mas Gibran yang katanya berkelas itu di acara rapat koordinasi dengan pimpinan daerah se-Indonesia sudah jelas belum menyampaikan tidak ada visi misi lain selain visi misi Pak Prabowo. Jelas kan kenapa menjadi rame? Ya karena digoreng. Apalagi yang menggoreng sekelas Bu Irma Caniago. Waduh, masuk akal ini karena kan beliau itu selalu melawan Pak Rocky Gerung. Kita ikut saja larut dalam video-video pembodohan, dan saya juga ikut memberikan pembodohan kepada Anda. Dan ternyata sukses, videonya meledak. Ini baru pertama kali loh di channel ini video saya itu mendapat satu video itu mendapat tayangan sudah di atas 500.000 tayangan hanya dalam waktu 1 hari. Luar biasa dan luar biasa ironis, luar biasa mengerikan. Saya akhirnya menjadi bimbang, apakah saya harus terus-teruskan ini? Idealisme saya tergerus. Bayangkan saya mendapat duit yang luar biasa dari video pembodohan ini. Kalau saya melawan, saya nanti nyungsep lagi. Faktor ekonomi bisa mengalahkan idealisme? Tidak, teman-teman. Dan judul video ini juga sebenarnya satire juga. Kalau Anda tadi mau memilih melanjutkan menonton, tapi kalau Anda tidak melanjutkan menonton, ya tetap saja Anda bagaikan kata dalam tempurung. Dan topik kedua yaitu mengenai dukungan langsung dari Pak Prabowo dan juga ikut turun gunungnya Pak Jokowi untuk mendukung Pak Lutfi dan Gus Yassin ini akan melejitkan mereka. Itu juga belum tentu, teman-teman. Justru menunjukkan bahwa mereka itu sekarang dalam posisi yang bawah, maka mereka berdua, Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu memberikan dukungan. Kenapa kita tidak berpikir ke arah sana? Kenapa kita tidak membuka ruang di pikiran kita untuk kritis, membuka wawasan lain? Kita cermati juga pendapat dari Mas Hasto, meskipun saya tidak suka Mas Hasto. Ini pendapat yang menurut saya perlu kita pikirkan. Jadi Mas Hasto memberikan komentar atas dukungan dari Pak Prabowo kepada Pak Ridwan Kamil dan juga Pak Jokowi ini sebagai bentuk mentalitas kalah dari seorang calon yang maju di pilkada. Ini masuk akal juga. Secara psikologis kelihatan sekali bahwa mental para petarung itu tidak ada, merasa tidak percaya diri, makanya mereka minta dukungan. Dan itu kalau masyarakat cerdas malah bisa menilai bahwa itu justru akan menjadikan mereka pasangan yang didukung oleh para pembesar ini justru menjadi blunder.
para pemilih yang cerdas bisa melihat bahwa sebenarnya mereka tidak mempunyai kapasitas, tidak mempunyai jiwa petarung, tidak mempunyai jiwa mentalitas yang tinggi sebagai seorang pemimpin. Kenapa tidak kita buka ruang untuk berpikir ke arah sana? Jadi apapun nanti hasilnya di Jawa Tengah itu pasti membara. Monggo biarkan masyarakat yang memilih. Saya tidak harus selalu mendukung apa yang dijagokan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Ya biarkan saja mereka itu memilih berdasarkan penilaian mereka. Karena apapun itu hari ini kayaknya tidak terlalu pengaruh dukungan-dukungan seperti itu. Karena di dalam pilkada orang itu lebih melihat figur, lebih melihat kepada calon itu sendiri. Ya buktinya di pilpres kemarin gitu loh. Meskipun PDIP itu partai terbesar mengusung sendiri calonnya, masyarakat akhirnya juga bisa menentukan sendiri. Banyak terjadi split ticket voting, meskipun tidak kita pungkiri bahwa dukungan dari Pak Prabowo dan Mas Gibran itu dukungan dari partai yang sangat bagaimanapun. Masyarakat itu memilih bukan berdasarkan partai pendukungnya. Masyarakat itu sebagian besar bahkan melakukan split ticket voting. Partainya berbeda, tetapi untuk pilihan presidennya mereka lebih memilih Prabowo Gibran. Kembali lagi ke sosok gitu loh. Maka kenapa kita harus terkungkung kepada rasa kebencian, rasa suka yang berlebihan dari kubu manapun. Yang ketiga, ya di Jakarta ini. Itu judul video saya tuh hoax. Karena faktanya Pramono Anung dan Rano melesat. Kenapa kita tidak berpikir bahwa dukungan dari Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini justru karena melihat mereka semakin lama semakin merosot, Pak Ridwan Kamil dan Suswono ini gitu. Soal menang kalah nanti itu urusan belakang, tapi kita harus melihat bahwa inilah menunjukkan bahwa Pak Jokowi sekalipun harus terpaksa turun karena melihat bahwa kelihatannya memang sepi-sepi saja dukungan dari Kim Plus ini. Faktanya seperti disampaikan oleh Pak Ade Armando, justru kampanye luar biasa itu telah dilakukan oleh Pramono Anung dan Rano Karno. Faktanya memang ada dugaan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh pasangan Pramono Anung dan Rano Karno ini hampir mencapai 7 triliun. Sedangkan dari pasangan Ridho itu hanya ratusan atau puluhan miliar saja. Padahal partai pengusungnya kan jauh lebih banyak. Seperti yang saya khawatirkan, jangan-jangan ini memang upaya untuk mengembosi dari Golkar. Sangat bisa terjadi. Dan kenapa Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini perlu sampai turun? Ya karena melihat bahwa dukungan yang dilakukan oleh Kim Plus ini ternyata tidak maksimal, ternyata sepertinya tidak sepenuh hati. Kita tidak berani membuka wawasan dan pikiran bahwa bisa jadi dukungan dari mereka berdua itu justru blunder. Kenapa? Karena secara fisiologis itu tidak bagus ke depannya. Apalagi jika nanti terbukti apa yang mereka lakukan dukungan dari Pak Prabowo dan Jokowi itu justru membuat pasangan Ridho ini malah nyungsep. Apakah nantinya justru itu tidak akan membuat pamor mereka berdua semakin terpuruk? Jadi bebaskan saja pikiran kita untuk berpikir kritis. Kalau saya melihatnya, kenapa? Ya biarkan saja masyarakat itu berkonsultasi, biarkan saja masyarakat itu memilih. Siapapun yang terpilih nanti itu adalah pilihan yang terbaik, pilihan dari masyarakat. Kenapa kita harus melakukan hal-hal bodoh yang justru bisa jadi menjadi bumerang bagi kita semua? Dan saya yakin siapapun pemenang di Pilgub DKI itu, kemenangannya justru sangat tipis sekali. Semoga video ini menginspirasi, membuka wawasan Anda, dan Anda semakin cerdas dan waras. Dan yang terlebih penting, memberikan hiburan kepada Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.